Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman yang menjalankannya. Persembahan untuk Tuhan, sebagaimana judul buku ini, bukan bermakna bahwa Tuhan membutuhkan hadiah dari manusia. Bahkan tidak pula perilaku buruk dan perilaku baik kita berdampak padanya. Perilaku buruk dan perilaku baik manusia sesungguhnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Kan semestinya poros perilaku manusia dalam upaya memanusiakan manusia ialah Tuhan. Persembahan untuk Tuhan dimaksudkan untuk diri seorang hamba yang karena kecintaannya kepada Tuhan meniscayakan ketaatan serta ketakwaan tumbuh dalam dirinya. Buku yang sedang Anda baca resensinya ini adalah hasil perenungan dari Husain Fadullah berjudul Persembahan untuk Tuhan. Buku ini membahas etika dalam berpuasa dengan mencontoh para ahlul bait atau keluarga Nabi SAW. Merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Kita bisa jadi hanya mendapatkan lapar dan haus saja dalam puasa kita sebab kelalaian yang telah kita perbuat. Buku ini memberikan gambaran luas bahwa bukan berarti karena kita berpuasa maka seluruh aktivitas dunia kita tinggalkan dengan hanya berfokus melakukan ibadah mahdah saja. Aktivitas sosial tetap berjalan sebagaimana biasanya, namun mata mesti dijaga dari melihat sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, lisan dijaga dari mengucapkan sesuatu yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, serta hati dijaga agar tak terisi oleh sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semestinya bulan Ramadan ini adalah madrasah rohani bagi kita sehingga segala ucapan dan perilaku kita terjaga dari segala sesuatu yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pada bulan Ramadan tetapi untuk selamanya. Pembahasan yang pertama, takwa. Salat dan puasa adalah dua kewajiban seorang muslim yang saling memiliki keterkaitan. Kedua ibadah tersebut merupakan jembatan rohani untuk sampai kepada satu fase spiritual, yakni takwa. Dalam buku yang lain berjudul Kalau Dari Langit yang ditulis oleh Muhammad Rai Syahri dijelaskan bahwa setan seperti darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Hanya dengan berpuasa kita bisa menahan laju aliran setan dalam diri kita. Rasa lapar menghindarkan kita dari berbuat zalim. Begitu juga dengan solat, yakni menghindarkan kita dari berbuatkan keji dan mungkar. Solat dan puasa adalah dua cara paling ampuh untuk memperkokoh ketaatan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana hanya melalui ketaatan dan ketakwaan itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya, hanya dengan memperbaiki solat dan puasa kita bisa dekat dengan Allah. Namun, kendati pun kita telah sholat dan berpuasa, mengapa masih saja kita sering melakukan dosa? Pertanyaan ini penting untuk kita jawab agar tidak terjadi kontradiksi antara ultimate goal dari sholat dan puasa dan realitas yang terjadi. Kami menemukan ada dua sebab. Pertama, karena sholat dan puasanya tidak dilakukan secara sungguh-sungguh atau khusyuk. Dan yang kedua, karena kita belum bertaubat dari dosa-dosa di masa lalu. Dalam dunia sufistik, takwa terbagi menjadi dua, takwa negatif dan takwa positif. Takwa negatif yakni menjauhkan diri dari dosa. Takwa jenis ini merupakan tingkatan yang lebih rendah ketimbang takwa yang positif. Seseorang merasa bahwa dirinya akan terpengaruh oleh perilaku buruk orang di sekitarnya. Olehnya itu, ia memilih untuk menghindar. Itulah sebab manusia dengan tingkatan takwa yang ini tidak mampu menyelesaikan problem sosial. Yang kedua, takwa positif, yakni karena kematangan akal dan spiritualnya, seseorang telah mampu membentengi dirinya dari perbuatan dosa sehingga ia tidak perlu menghindar. Bahkan energi positif yang besar dalam dirinya mampu mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dengan makom ketakwaan demikian, seseorang dapat menyelesaikan kemaksiatan sosial di lingkungannya. Pembahasan kedua, tawadu. Secara sederhana, tawadu berarti sikap rendah hati. Tawadu juga merupakan negasi dari sifat sombong, sifat yang kemudian menjadikan iblis dilemparkan ke neraka. Sikap tawadu bukan hanya menambah keintiman kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga merawat kedekatan kita dengan sesama manusia. Imam Ridho mengartikan tawadu sebagai fase-fase yang mengantarkan manusia mengetahui kualitas dirinya. Definisi ini amat penting agar kita tidak bebas nilai memaknai tawadu. Orang-orang yang mengalami penyakit arogansi intelektual merupakan salah satu akibat dari kesombongannya terhadap ilmu. Ia gagal mengenali kemampuan dirinya sendiri. Akhirnya
bagai telur yang menetas sebelum waktunya. Definisi tawadhu menurut Imam Ridha amat penting untuk kita pahami supaya kita tidak menempatkan sikap rendah hati di tempat yang salah. Selain itu, dalam upaya menjaga silaturahmi dengan sesama makhluk, Imam Ridha juga mengartikan bahwa tawadhu artinya memberikan kepada manusia lain sesuatu yang juga engkau inginkan orang lain memberikannya kepadamu. Atau jika logikanya dibalik, maka sebelum kita memperlakukan seseorang secara buruk, kita harus berpikir bahwa tidak ada orang di dunia ini yang ingin mendapatkan perlakuan buruk. Kaidah emas ini memungkinkan kita untuk saling menjaga perasaan orang lain, bahkan bukan hanya sesama muslim, tetapi juga kepada seluruh makhluk. Pembahasan berikutnya, silaturahmi. Salah satu pembahasan yang paling penting dalam Islam adalah silaturahmi. Secara sederhana, kita bisa mengartikan bahwa silaturahmi adalah hubungan baik dengan sesama manusia dengan dilandasi perasaan saling menyayangi. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku menjauhi keluargaku sebab mereka selalu memaki dan menghinakanku." Beliau bersabda, "Jika demikian, Allah menolak kalian semua." Bagaimana silaturahmi dalam keluarga? Keluarga adalah pondasi masyarakat. Islam sangat menganjurkan untuk membangun hubungan harmonis bersama keluarga dan menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai porosnya. Hanya dengan begitu, keluarga yang di dalamnya kita berbahagia bisa terbangun. Silaturahmi kepada sesama muslim. Faktor yang menyebabkan lemahnya kaum muslimin adalah perselisihan, pemutusan hubungan, saling membunuh karakter, saling menjatuhkan dan sebagainya. Kesemuanya itu berangkat dari kesalah menafsirkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sungguh tidak dapat disebut muslim ketika ia tidak senantiasa membisikkan kebaikan ke hati muslim yang lain. Silaturahmi dalam lingkup sosial. Secara fitrawi, manusia selalu ingin membangun kehidupan yang damai dengan orang lain. Ia berangkat dari fakta bahwa tidak ada yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai bagian dari masyarakat yang terikat dalam hubungan integral raksasa bernama negara, selayaknya kita memberikan sumbangsi terhadap perkembangan negara dalam bidang kita masing-masing. Cinta tanah air, yang artinya berlaku baik kepada seluruh masyarakat dan seluruh kehidupan yang ada di dalamnya, adalah merupakan silaturahmi dalam kehidupan sosial. Pembahasan yang terakhir, berbakti kepada orang tua. Ini merupakan pembahasan yang paling dekat dengan diri kita. Orang tua berkewajiban menjaga diri mereka dari berbuat semena-mena kepada anaknya, sebagaimana seorang anak menjaga dirinya dari berbuat semena-mena kepada orang tuanya. Seperti itulah Islam menawarkan interaksi yang adil antara orang tua dan anak. Yang pertama, kewajiban orang tua. Setiap anak punya emosi yang berbeda. Perkembangan pengetahuan niscaya mempengaruhi penerimaannya terhadap fenomena tertentu. Oleh karena itu, tidak baik kita menegur seorang anak dengan cara yang kasar atau bahkan memukul anak tanpa alasan yang tepat. Memberikan kasih sayang dengan mencium keningnya serta menasehati dengan cara yang mereka suka adalah langkah yang bisa diambil oleh orang tua. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hanya orang yang mengasihi yang akan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain kewajiban menyayangi dan menasehati sebagai bagian dari pendidikan informal anak, orang tua juga berkewajiban memberikan harta mereka secara adil kepada anaknya. Bagian kedua, kewajiban seorang anak. Selain jihad melawan hawa nafsu dan jihad berperang membela Islam, salah satu jihad yang dianjurkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berhikmat kepada orang tua. Di sini kita bisa melihat betapa tinggi kedudukan orang tua bagi anak. Dalam urusan penuntasan hak dan kewajiban orang tua dan anak atau secara umum keluarga, tokoh yang paling layak diteladani adalah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Beliau adalah anak termuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri tercinta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, serta ibunda teladan dari dua pemuda ahli surga, Hasan dan Husain. Menurut perspektif kami sebagai resentor, ada banyak teladan yang bisa kita petik dari buku ini. Namun, resentor hanya memilih 4 bagian saja karena menurut subjektivitas resentor, 4 pelajaran ini yang paling dekat dengan diri kita serta dengan cepat bisa kita praktekkan sehari-hari, terutama di bulan Ramadan di mana amal dilipat gandakan. Adapun kelemahan dari buku ini menurut kami karena pembahasannya tidak terstruktur. Buku ini seperti kumpulan ceramah yang dibukukan dengan tidak tersusun rapi. Namun, jika kita ingin menyelami hikmah dari Nabi dan keluarganya, buku ini adalah salah satu rujukan yang tepat. Ada pertanyaan?